Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu semuanya Bapak Ibu, haleluya. Walau saya tidak dengar tepukan tangan saudara, tapi Tuhan mendengarnya, haleluya. Baik, puji Tuhan. Ibu Bapak, saya berharap malam yang kedua ini saudara justru datang dengan rasa lapar dan haus yang lebih lagi, sehingga apa yang kita dapatkan pada hari ini benar-benar membuat kita cukup kuat menjalani panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya sapa kita sekalian yang ada di rumah, selamat malam bagi kita semuanya. Shalom. Haleluya. Nah, saudara, di malam yang kedua ini saya akan berbagi kepada kita sekalian berkaitan dengan membangun pondasi kehidupan yang penuh kuasa. Yang akan saya bagi pada kita sekalian ini merupakan tahapan atau langkah kedua yang tidak kalah penting dan yang justru lebih meningkat satu langkah lagi dari apa yang sudah kita pelajari semalam. Karena itu pada momen ini sesi pembahasan kita bicara mengenai baptisan Roh Kudus. Tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat disangkali bahwa baptisan Roh Kudus adalah tahapan kedua untuk kita bisa mengalami kehidupan atau mengalami kuasa adikodrati yang hebat setiap hari dalam hidup kita. Nah, siapkan catatan Ibu Bapak, dan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan topik ini, sekali lagi saya harap pertanyaannya adalah pertanyaan yang menolong kita sekalian untuk cerdas, atau barangkali yang bisa membantu sahabat-sahabat yang lain menjadi lebih cerdas pula dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita kemukakan ya. Catatan saudara akan menolong sehingga saudara tidak segera lupa akan apa yang kita pelajari pada hari ini. Kalau saudara adalah orang yang senang belajar, saudara adalah orang yang tergolong mutiara pembelajar, maka saudara akan menjadi orang yang senang mendengar sesi pembekalan kah, sesi khotbah, pengajaran dan lain sebagainya. Nah, dan saya berharap saudara yang hadir hari ini dan juga hadir semalam adalah tergolong orang yang senang belajar. Boleh saya lihat di monitor sebentar, siapa di antara ibu bapak yang semalam hadir dan hari ini juga hadir? Boleh saya lihat di layar monitor sembari saudara mengangkat tangan. Semalam hadir, hari ini juga hadir. Boleh? Oke. Lalu slide berikut, layar berikut. Oke deh. Ya. Nah, lumayan banyak yang hadir semalam dan hari ini hadir juga ya. Nah, ibu bapak yang memungkinkan untuk bikin video, munculkan video saudara ya, kalau tidak terganggu dengan sinyal, dengan suara. Baik, munculkan slide saya. Nah, kita akan lihat ibu bapak apa yang tampil di depan ini berkaitan dengan baptisan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pengajaran tentang baptisan Roh Kudus ini merupakan hal yang menarik perhatian banyak orang dan juga menimbulkan pembicaraan yang hangat di kalangan kaum Kristen atau orang-orang percaya sejak abad ke-20. Nah, sejak sejak abad 20, hal-hal yang berkaitan dengan baptisan Roh Kudus menjadi perbincangan, diskusi, dan sampai pada hari ini, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, bahkan saudara-saudara sering sekali topik ini tidak henti-hentinya dibicarakan hampir di seluruh aliran gereja. Tapi saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudara semua melalui kesempatan ini bahwa pergerakan karunia Roh Kudus atau aliran yang disebut dengan penganut baptisan Roh Kudus ini yaitu aliran Pentakosta, di mana GBI salah satu di dalamnya. Nah, gerakan Pentakosta ini
semakin ke depan justru semakin memberikan dampak dan pengaruh yang luar biasa. Tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, keberadaan atau kehadiran kaum Pentakosta hari-hari ini semakin membawa pengaruh dan dampak yang luar biasa pada pergerakan gereja atau kebangunan rohani ataupun pembangunan iman jemaat. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, gereja-gereja termasuk gereja Presbyterian, gereja Anglikan, Wesleyan, Lutheran, semua gereja-gereja termasuk Injili sekarang mulai menyadari seperti apa hebatnya pergerakan kaum Pentakostalisme ini, saudara-saudara. Nah, saya kan salah satu hamba Tuhan, salah satu orang yang belajar dan mendalami gerakan Pentakosta secara baik, saudara. Bahkan mulai dari S1 saya itu Pentakosta, S2-nya juga Pentakosta, dan S3-nya pun adalah S3 yang bersyarat bicara mengenai Pentakosta. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, dalam penelitian, pembelajaran yang kami temukan ya, baik data-data yang ada secara secara primer, data-data itu semua menjelaskan kepada kita bagaimana kaum Injili, bahkan juga kaum lupa saya istilahnya, gereja-gereja lain, Ibu Bapak, itu yang saya maksud ya, seperti gereja yang reform, gerakan reform, mulai menyadari betapa besarnya dampak atau kontribusi dari gerakan Pentakosta, sehingga kaum Pentakostalisme ini bukan lagi sebagai sesuatu yang dipandang enteng, dianggap sepele oleh pergerakan gereja-gereja terdahulu, saudara-saudara. Bahkan di dunia pendidikan pun kaum Pentakosta telah diakui kehadirannya. Itu artinya teolog-teolog, bahkan filsuf-filsuf Pentakosta pun mulai bermunculan dan mulai menampakkan pengaruhnya yang luar biasa. Nah, karena itu, saudara-saudara, setiap kali bicara mengenai pergerakan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, Gereja Bethel Indonesia itu hadir memberikan kontribusi besar. Bahkan di Indonesia mulai mulai muncul bahwa pemimpin pergerakan Pentakosta di Indonesia itu justru dari Gereja Bethel Indonesia. Nah, karena itu, saudara-saudara, perlu memahami bahwa kaum Pentakosta atau gereja karismatik yang bergerak dalam karunia Roh Kudus tidak lagi dipandang sebelah mata, tidak lagi dianggap sebagai aliran sesat, disepelekan atau dianggap kerdil oleh gereja-gereja lain. Bahkan tidak tertutup kemungkinan mereka mengakui bahwa gereja yang bergerak dengan aliran Pentakosta ini, gerakan Pentakosta ini, sebagai gereja yang paling pesat perkembangannya, pertumbuhannya. Bahkan sekarang hampir menyamai gereja-gereja reform lainnya, saudara. Nah, dalam banyak pengalaman, pembahasan akan topik baptisan Roh Kudus pun tidak jarang menimbulkan perselisihan, Bapak Ibu. Bahkan perselisihan dan perbedaan pendapat yang sangat tajam, bahkan itu terbawa dalam praktek diskusi kehidupan sehari-hari, bahkan dalam diskusi-diskusi di kalangan para cendekiawan, bahkan para jemaat, kaum awam. Diskusi-diskusi mengenai baptisan Roh Kudus, karunia Roh Kudus pun mulai sering terjadi di kelompok-kelompok kecil, bahkan di rumah tangga pun, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, karena itulah pada hari ini saya merasa saudara perlu mengetahui, sekali lagi perlu mengetahui bahwa seperti apa hal-hal yang berkaitan dengan Pentakosta atau baptisan Roh Kudus, dan saudara perlu mengerti secara saksama pula sesuai dengan ajaran-ajaran Alkitab yang bisa kita pelajari. Nah, saya masuk pada slide yang kedua. Perhatikan, saudara-saudara, di
Alkitab Perjanjian Baru itu ada 7 kali berbicara mengenai baptisan Roh Kudus. Kitab Perjanjian Baru. Nah, saudara nanti bisa menemukannya itu di kitab Injil Matius pasal 3 ayat 11. Boleh ya buka Alkitabnya Ibu Bapak. Matius pasal 3 ayat 11. Coba kita lihat sama-sama. Dengan singkat dan dengan cepat. Matius 3 ayat 11. Oke. Nah, perhatikan saudara. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ada penggunaan kata membaptis. Nah, ini kitab pertama bicara mengenai baptisan Roh Kudus. Lalu dalam Markus pasal 1 ayat 8 juga disampaikan demikian. Demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Markus pasal 1 ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ada kata membaptis sekali lagi. Membaptis dengan Roh Kudus. Demikian pula dengan Injil Lukas pasal 3 ayat 16. Lalu Yohanes pasal 1 ayat 33. Kisah para Rasul 1 ayat 5. Kemudian pasal 11 ayat 6. Dan 1 Korintus 12 ayat 13. Ayat-ayat Alkitab ini semuanya membicarakan tentang baptisan Roh Kudus. Karena itu saudara-saudara, bicara mengenai baptisan Roh Kudus merupakan tema yang sangat penting dalam perjalanan kitab Perjanjian Baru. Nah, kemudian saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, setiap kali kita melihat di 7 kitab yang membicarakan mengenai baptisan Roh Kudus itu, ada menggunakan kalimat membaptis. Jadi dimanapun saudara-saudara setiap kali bicara mengenai membaptis itu namanya dicelupkan. Seluruhnya dicelupkan atau dinaungi atau diliputi ketika bicara mengenai baptisan Roh Kudus. Bahkan kalau memperhatikan Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39, Bapak Ibu Saudara-saudara, di ayat Alkitab itu berbicara mengenai baptisan Roh Kudus itu seperti minum dari Roh Kudus. Nah, coba baca Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Saya persilahkan Andi baca dulu lagi yuk. Yohanes pasal 7. Ayat 37 sampai 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Boleh? Mic-nya sudah munculkah? Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Oke, saya aja yang baca deh. Iya, mic-nya lagi belum dibuka di mixer. Oke, perhatikan saudara-saudara ya, saya baca Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ada kata minum, saudara. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, ayat Alkitab itu bicara menggunakan kata minum. Barang siapa percaya kepadaku, ya ayat 37 tadi, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Bicara menggunakan kata minum untuk menggambarkan tentang baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, setiap kali membaca Alkitab, saudara nanti akan ketemu ada 3
kalimat atau 3 sebutan atau 3 istilah untuk menggambarkan baptisan Roh Kudus dalam kitab Perjanjian Baru, termasuk dalam ke-7 ayat yang kita baca tadi. Yang pertama itu adalah minum dari Roh Kudus, kemudian penuh dengan Roh Kudus, lalu menerima Roh Kudus. Tolong slide saya dimunculkan. Nah, ketika saudara menemukan kalimat ini, ya belum. Nah, ketika saudara menemukan kata minum dari Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, atau menerima Roh Kudus, semua ini adalah menggambarkan kepenuhan atau dibaptis oleh Roh Kudus. Menggambarkan penuh dengan Roh Kudus. Nah, karena itu saudara-saudara, Yohanes pasal 7, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, dan juga pasal 8, pasal 10 sampai pasal 19, semua itu berbicara mengenai dibaptis dengan Roh Kudus atau penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara, ada hal yang harus saudara perhatikan. Ini masih di bagian pendahuluan, saudara-saudara ya. Nah, Alkitab kita ini kan menggunakan kata dibaptis dengan Roh Kudus. Menggunakan kata dengan. Tapi kalau memperhatikan terjemahan aslinya, sebenarnya tidak ada istilah dibaptis dengan Roh Kudus. Yang ada itu adalah dibaptis dalam Roh Kudus. Jadi berbeda dibaptis dengan atau di dalam. Nah, oleh karena itu, istilah atau sebutan yang tepat adalah dibaptis dalam Roh Kudus sebenarnya, bukan dengan Roh Kudus. Jadi, ketika bicara mengenai dibaptis dalam Roh Kudus itu, saya dan saudara itu ditenggelamkan di dalam kepenuhan Roh Kudus. Sehingga setiap kita memiliki kepenuhan dari pribadi Allah Tritunggal itu. Setiap kita akhirnya memiliki sifat dasar daripada pribadi Roh Kudus itu. Oke, slide saya berikut. Nah, makna dasar dari kata kerja membaptis itu adalah membiarkan sesuatu dicelupkan atau dibenamkan. Nah, karena itu baik baptisan selam atau baptisan air, makna dari kata kerja membaptis di situ adalah dicelupkan, ditenggelamkan, atau dibenamkan. Karena itu kalimat ini, kata ini tidak akan pernah berubah maknanya, termasuk juga penulisannya. Karena memang demikianlah seharusnya untuk menjelaskan bagaimana pentingnya dibaptis secara Kristen dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, jadi baptisan dalam Roh Kudus itu adalah menggambarkan suatu pengalaman di mana seluruh kepribadian seseorang dibenamkan atau diselimuti atau dibungkus dalam kehadiran Roh Kudus yang datang dari luar diri kita. Makanya menggunakan kata dibaptis Roh Kudus. Sekali lagi itu menjelaskan bagaimana seluruh kehidupan kita ini dibenamkan, diselimuti, dibungkus oleh kehadiran Roh Kudus dari luar diri kita. Oleh kuasa dari luar diri kita. Kuasa inilah yang membungkus kehidupan kita. Makanya menggunakan kata dibaptis, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, jadi kalau setiap kita dibaptis Roh Kudus itu artinya adalah diselimuti, dibungkus oleh Roh Kudus, maka penting kita mengerti, setiap kali berbicara mengenai baptisan Roh Kudus, ada dua hal yang harus kita pahami. Setiap kali berbicara mengenai dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah kita, seseorang masuk membenamkan dirinya ke dalam permukaan air. Itu gambaran yang menjelaskan bagaimana proses atau gambaran real dari pekerjaan dibaptis atau dipenuhi Roh Kudus itu. Seperti seorang yang masuk ke dalam air, kemudian dia membenamkan dirinya di permukaan air itu.
Itu adalah gambaran seseorang. Nah, lalu gambaran yang kedua, setiap kali bicara mengenai baptisan Roh Kudus, seseorang ini berjalan di bawah sebuah air terjun dan membiarkan dirinya dibenamkan dalam air yang tercurah dari atas itu. Ini adalah gambaran dari bagaimana seseorang dibaptis Roh Kudus. Nah, berbicara mengenai baptisan Roh Kudus, apabila disesuaikan dengan ayat-ayat Alkitab yang kita baca tadi, mulai dari Matius pasalnya yang ketiga ayat 11, Markus 1 ayat 8, 7 ayat dalam perjanjian baru, ditambah pula dengan apa yang dikemukakan oleh Yohanes pasal 7, Kisah Rasul pasalnya yang kedua, sampai kepada pasalnya yang ke-8, Kisah Rasul, pasal 10, pasal 11, pasal 19 kitab Kisah Para Rasul yang membicarakan tentang aktivitas di mana Roh Kudus, di mana seseorang dibaptis atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Hal-hal yang dikemukakan oleh ayat-ayat Alkitab itu berkaitan dengan baptisan Roh Kudus lebih dekat kepada gambaran di mana seseorang masuk atau berjalan kepada sebuah air terjun, lalu membiarkan dirinya dibenamkan dalam air terjun yang datang dari atas itu. Itulah gambaran dari seseorang dibaptis oleh Roh Kudus. Saya berharap saudara tidak bingung mendengar penjelasan saya ini, saudara-saudara ya. Karena saya mulai mencoba menyampaikan kepada saudara seperti apa gambaran baptisan Roh Kudus itu terjadi. Ibarat seseorang yang berjalan ke air terjun yang sangat deras, lalu membiarkan air terjun itu membasahi dirinya, dibenamkan dia di air terjun itu, air terjun yang turun dari atas tentunya. Nah, itulah peristiwa baptisan Roh Kudus yang bisa digambarkan secara alami, secara alamiah. Nah, itu maksud saya ya. Oke. Baptisan Roh Kudus itu terdiri dari dua segi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Baptisan Roh Kudus ini terdiri dari dua segi yang menjelaskan satu sama lain berbeda. Nah, hadirat dan kuasa Roh Kudus turun secara nyata dari atas. Ini adalah segi yang pertama berbicara mengenai baptisan Roh Kudus. Sekali lagi, hadirat dan kuasa Roh Kudus turun secara nyata dari atas. Hadirat ini melingkupi seseorang, menyelimuti seseorang, dan membuat seseorang merasa tenggelam di dalam hadirat itu. Makanya kalau saudara nanti berdoa, atau ketika saudara ada dalam hadirat Tuhan, di gereja, atau pada saat kapan saja saudara menyembah Tuhan, nah, saudara bisa tiba-tiba merasakan sesuatu yang luar biasa yang saudara tidak pahami, dan saudara tidak mengerti bagaimana menjelaskannya. Tapi sesuatu itu tiba-tiba turun, menyelimuti saudara, melingkupi saudara. Ada rasa damai tiba-tiba turun. Kemudian ada rasa penuh dengan gairah, sehingga saudara merasakan pengalaman yang tidak bisa saudara gambarkan dengan kata-kata. Lalu ada kalanya saudara merasakan seperti saudara dibawa kepada suatu tempat, lalu saudara tenggelam dengan keindahan tempat itu. Ini adalah bagian dari pengalaman-pengalaman di mana seseorang sedang mengalami baptisan Roh Kudus. Dia dilingkupi, diselimuti, mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Hadirat dan kuasa Roh Kudus turun atasnya. Nah, hadirat dan kuasa Roh Kudus itu turun dari atas. Kita merasakan itu turun dari atas, bukan dari bawah. Kenapa bukan dari bawah? Karena segala sesuatu yang bersifat ilahi, yang berasal dari Tuhan, selalu turunnya dari atas. Kalau datangnya dari bawah, itu justru kuasa kegelapan. Nanti siapa tahu saudara ada yang lagi berdoa, tiba-tiba saudara merasa tanah terbelah, lalu muncullah sebuah awan dari lubang tanah itu yang terbelah itu, lalu melingkupi saudara. Itu jangan-jangan roh Samuel yang mati kan? Itu yang dicatat dalam perjalanan Samuel, di mana Saul ingin ketemu dengan Samuel sementara Samuel sudah mati. Lalu seorang ahli nujum memanggil arwah Samuel, maka Alkitab memberitahukan arwah Samuel turun, naik dari bawah bumi, naik dia. Nah, dari bawah bumi naik berarti ya memang ini kuasa kegelapan, setan itu ya kalau dari bawah.
Tapi kalau sesuatu yang dari Tuhan, selalu turun dari atas. Haleluya. Nah, makanya juga baptisan Roh Kudus itu, pencurahan kuasa Roh Kudus, digambarkan dengan hujan awal dan hujan akhir oleh kitab Yoel. Karena dia datang dari atas, saudara. Ya, tapi kalau hujannya, airnya datang dari dalam tanah, itu air bah, saudara-saudara ya. Itu murka Allah. Beda itu. Jadi kalau menggambarkan baptisan kuasa Allah yang bekerja ini, kalau dia dari atas turun, itu kuasa Allah. Kuasa kasih Allah yang dilepaskan. Tapi kalau air itu naik dari permukaan bumi, itu hukuman Allah. Murka Allah yang digambarkan dalam perjalanan Nuh ketika air bah melingkupi seluruh alam semesta pada kala itu. Nah, kemudian saudara, baptisan Roh Kudus sisi kedua dari baptisan Roh Kudus adalah seperti seseorang yang minum air, saudara-saudara. Sama halnya seperti kita lagi minum, dan pada saat kita minum, kemudian saudara merasakan kepuasan, saudara merasakan kepenuhan. Jadi demikianlah gambaran atau sisi lain dari baptisan Roh Kudus itu. Saudara menerima kuasa Roh Kudus dalam diri saudara, sampai pada saat tertentu Roh Kudus itu menjadi penuh dalam diri saudara. Ketika Roh Kudus itu penuh dalam diri saudara, maka kemudian Roh Kudus itu keluar seperti sungai yang terpancar dari bagian diri saudara, dari bagian batin saudara, hati saudara, kemudian terpancar keluar, begitu kira-kira. Ini gambaran sisi dari atau pengalaman dari seseorang mengalami baptisan Roh Kudus itu. Seperti minum air, tiba-tiba dia penuh sampai, ya tahu ya ibu bapak, ini perumpamaan yang sering dipergunakan oleh para ahli Alkitab, oleh para pengkhotbah dalam menjelaskan tentang kepenuhan Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus. Sama seperti ini ibu bapak, ini nampak nggak ini ya di kamera? Tolong munculin dulu ini. Halo, hostnya munculin dulu saya. Nah, coba perhatikan. Nah, ini ada kelihatan. Seperti ini botol, saudara-saudara, lalu diisi dengan air. Ketika diisi dengan air, terus diisi sampai kemudian penuh, lalu tumpah atau luber. Ini perumpamaan yang sering dipergunakan oleh para tokoh Alkitab untuk menjelaskan tentang seperti apa kepenuhan dari Roh Kudus itu. Saya mulai masuk kepada intinya Bapak Ibu. Nah, bagian slide pertama, kedua, ketiga itu adalah bagian dari pengantar untuk membuat saudara mengerti seperti apa gambaran lahiriah atau alamiah baptisan Roh Kudus. Nah, sekarang perhatikan tanda lahiriah dari baptisan Roh Kudus. Setelah saudara dibaptis oleh Roh Kudus, nah, semua kita saudara-saudara mengerti bahwa yang namanya dibaptis Roh Kudus itu pasti ada tanda lahiriah yang bisa kelihatan, sehingga kita ngerti ini seseorang sudah dibaptis oleh Roh Kudus apa belum. Ini tandanya saya lagi mengalami baptisan Roh Kudus apa belum. Nah, ini bisa saudara perbandingkan dalam diri saudara ya. Nah, tanda lahiriahnya adalah bisa dilihat oleh mata, bisa. Walau Roh Kudus itu tidak kelihatan ibu bapak, karena dia memang roh ada aja. Tetapi walau dia tidak kelihatan, tidak bisa dilihat oleh mata, tanda seseorang ketika dia dibaptis oleh Roh Kudus bisa dilihat dan tampak dari ekspresi atau manifestasi yang diperlihatkan oleh orang tersebut. Sama seperti apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada Nikodemus. Coba kita baca Yohanes pasal 3 ayat 8. Yohanes 3 ayat 8. Perhatikan saudara, kalimatnya muncul di depan. Oke, coba udah bolehkah mic-nya Andi? Ayat 8. Oke, baca dulu. Itu kalimatnya muncul di depan. Di slide saya. Bisa? Salam Bapak Ibu. Yohanes Ya. pasal 3 ayat 8 berkata,
angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, Yesus ketika menjelaskan tentang pekerjaan Roh Kudus, memang dia roh adanya, tetapi walau kita tidak bisa melihatnya, kita tidak tahu dia datang dari mana, perginya kemana, sama seperti apa yang digambarkannya dalam ayat Alkitab ini seperti angin, tetapi kita bisa mendengar. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat angin sedang bertiup. Kita melihat pohon-pohon, dahannya bergoncang atau bergoyang, dedaunannya bergoyang. Kita bisa melihat di laut, ada ombak bergulung-gulung. Kita bisa melihat di jalanan, pasir berterbangan, debu berterbangan. Itu menjelaskan bahwa ketika angin bertiup, kita bisa melihat. Tampak di dalam diri kita, kita bisa melihat seperti apa angin itu berhembus. Nah, begitu kira-kira. Nah, jadi ketika seseorang dibaptis oleh Roh Kudus, juga bisa kelihatan. Tampak pula pada kita, seseorang ini dibaptis Roh Kudus, saya ini dibaptis Roh Kudus atau tidak. Nah, sama seperti angin tadi saudara yang bertiup, kita bisa mendengarnya dan kita bisa mengetahui kalau angin sedang bertiup. Nah, demikianlah seseorang yang dibaptis oleh Roh Kudus itu, saudara-saudara. Walau Roh Kudus tidak kelihatan, Roh Kudus yang memenuhi kita itu tidak tampak secara kasat mata, tetapi akibat-akibat yang ditimbulkannya dapat dilihat, dapat didengar, dapat terlihat atau diukur oleh kasat mata ini, saudara-saudara. Apa yang diakibatkan dari baptisan Roh Kudus itu? Jadi, bagaimana kita mengetahuinya? Nah, coba perhatikan apa yang dicatat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 33. Boleh buka Andi, baca lagi. Kisah Rasul 2 ayat 33. Kisah Rasul 2 ayat 33. Oke, baca. Saudara dengar ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 33 berkata, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ada kata apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Itu menjelaskan bagaimana manifestasi dari baptisan Roh Kudus atau tanda-tanda lahiriah dari baptisan Roh Kudus yang terjadi atas seseorang itu dapat dilihat oleh mata kita, dapat kita dengar. 1 Korintus pasal 2 ayat 4. Buka lagi, silakan baca. 1 Korintus 2 ayat 4. Baca. 1 Korintus pasal 2 ayat 4 berkata, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Oke. 1 Korintus 2 ayat 4 ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi manifestasi dari baptisan Roh Kudus itu pun dapat dinilai secara rohani, dapat dilihat. Nah, demikian juga nanti kalau saudara membaca di ayat-ayat lainnya, pasal 12 ayat 7. Misalnya, coba perhatikan, nggak enak kalau nggak baca ayat Alkitabnya ya. 1 Korintus pasal 12, ayatnya yang ke-7, perhatikan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ada penggunaan kata pernyataan roh. Ini menjelaskan
Kata pernyataan itu artinya manifestasi atau demonstrasi dari Roh Kudus. Jadi kepada tiap-tiap orang itu didemonstrasikan, diperlihatkan karya atau akibat dari kepenuhan Roh Kudus itu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, manifestasi atau tanda-tanda daripada baptisan Roh Kudus itu dapat dilihat secara lahiriah. Bahkan, saudara-saudara, kalau memperhatikan Alkitab mulai dari zaman para rasul, gereja mula-mula di mana janji dibaptis oleh Roh Kudus itu disampaikan kepada para murid, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2 sampai 4. Tanda bahwa mereka dibaptis Roh Kudus pada kali itu apa? Ayat 2 sampai 4 ini adalah tanda lahiriah. Coba perhatikan Kisah Para Rasul. Yuk ibu bapak di sana, kalau ada Alkitabnya buka sama-sama. Kisah Rasul pasal 2 ayat 2 sampai 4. Ya, sembari saudara mempersiapkan apa yang ingin saudara diskusikan, kalau ada yang tidak jelas atau yang tampak kurang jelas, karena berkaitan dengan baptisan Roh Kudus ini, saya berharap kita lebih banyak berdiskusi, sehingga saya bisa membagikan kepada ibu bapak hal-hal yang harusnya kita ketahui. Perhatikan ayat 2 sampai 4. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ayat 4 itu memberitahukan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata. Dari mana para rasul tahu bahwa mereka pada kali itu sudah penuh dengan Roh Kudus? Berdasarkan keterangan ayat Alkitab yang kita baca itu. Dari tanda-tanda yang mereka perlihatkan, yaitu berkata-kata dalam bahasa yang mereka ucapkan. Berkata-kata dalam bahasa roh. Ketika mereka berkata-kata dalam bahasa roh lah, maka kemudian segera disampaikan bahwa para murid sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Demikian juga kalau nanti saudara lihat di pasal 10. Ayat 44 sampai 46. Kisah Para Rasul pasal 10. Lihat lagi Alkitab saudara yuk. Kisah Rasul pasal 10. Ayat 44 sampai 46. Ini kisah Kornelius dibaptis oleh Roh Kudus. Perhatikan saudara-saudara. 44 sampai 46. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Saya ulang. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Nah, mereka tercengang dan mereka melihat bahwa Kornelius dan semua orang-orang yang ada di rumahnya yang mendengar khotbah Petrus telah dibaptis oleh Roh Kudus. Dari mana mereka tahu bahwa seisi rumah Kornelius telah dibaptis oleh Roh Kudus? Dari apa yang tampak dilihat oleh mereka dan apa yang mereka dengar, yaitu ketika Kornelius dan seisi rumahnya berkata-kata dalam bahasa roh. Demikian juga nanti dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayatnya yang ke-6, di mana di situ murid Yohanes yang ada di Efesus ketika ketemu dengan Paulus, lalu Paulus bertanya, sudahkah kamu dibaptis oleh Roh Kudus? Mereka bilang, belum. Lalu dengan baptisan siapa kamu dibaptis? Semalam ayat ini sudah kita bahas. Kami dibaptis dengan baptisan Yohanes. Kalau begitu kamu harus dibaptis dalam baptisan Kristen. Mereka dibaptis, kemudian Paulus menumpangkan tangan, lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus dengan berkat dan mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, ini adalah tanda-tanda orang dibaptis oleh Roh Kudus. Saya ulang, dengar baik ibu bapak, saudara-saudara. Siapa tahu ada di antara saudara-saudara selama ini agak bingung memperhatikan tanda dibaptis Roh Kudus itu apa gitu. Saya beritahu sama saudara, satu-satunya, sekali lagi saya ulang. Kalau saya ngomong begini berarti ini penekanannya penting, saudara.
Satu-satunya tanda seseorang dibaptis oleh Roh Kudus berdasarkan ayat-ayat Alkitab yang kita baca tadi, saudara-saudara, satu-satu tanda lahiriah adalah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Tidak ada tanda lain yang dikemukakan di Alkitab yang dijadikan menjadi tolok ukur atau barometer untuk menilai atau untuk menyimpulkan seseorang telah dibaptis oleh Roh Kudus. Tidak ada tanda lain. Hanya berkata-kata dalam bahasa roh. Itulah tanda atau satu-satunya manifestasi yang diperlihatkan oleh Alkitab bahwa seseorang atau jemaat di gereja mula-mula telah dibaptis oleh Roh Kudus. Baik. Ini adalah paparan saya berkaitan dengan baptisan Roh Kudus. Karena itu, saudara-saudara, sebelum saya buka ruang untuk tanya jawab, silakan saudara mengirimkan pertanyaan saudara ke, tadi disampaikan tidak, nomor WhatsApp. Sudah. Nah, silakan saudara mengirimkan pertanyaan ke nomor WhatsApp. Tapi kalaupun saudara tidak mengirimkannya, saudara boleh raise hand saudara kalau saudara mau bertanya secara langsung. Nah, sebelum saya buka ruang tanya jawab, yang mau bertanya langsung nanti silakan angkat tangan, yang mau bertanya lewat WA silakan, kalau toh harus lewat chat juga silakan, tidak apa-apa. Ya, chat aja pun boleh, mana aja, bebas lah, nggak ada hal yang terlalu dikhawatirkan ya. Oke, perhatikan, saya kasih penekanannya di sini. Baptisan Roh Kudus adalah hal yang harus dialami, diterima oleh orang-orang percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu tidak boleh berhenti pada baptisan Kristen saja. Setelah saudara bertobat, percaya pada Yesus, lalu saudara lahir baru, dengan kata lain saudara dibaptis selam. Setelah ini cukuplah. Nggak mesti dibaptis Roh Kudus, emang bagaimana Pak Ruben? Kalau nggak harus dibaptis oleh Roh Kudus kan juga nggak apa-apa. Siapa bilang? Saya ngomong sama saudara, ibarat sebuah hotel, ini saya ngomong nih ya, ibarat sebuah hotel misalnya, di hotel itu ketika saudara booking penginapan, masuk di hotel itu, di sana ada kamar, lalu ada tempat tidur yang sangat bagus. Kemudian ada fasilitas makanan yang tersedia, kupon makan. Kemudian ada juga fasilitas kolam renang dan lain sebagainya. Saudara masuk di hotel itu, saudara bayar. Tetapi saudara tidak mau menikmati fasilitas-fasilitas yang tersedia itu. Padahal itu sudah disediakan untuk saudara karena saudara sudah bayar penginapan. Saudara malah memilih tidurnya di mobil. Saudara malah memilih tidurnya di sofa. Yang rugi siapa? Kita. Demikianlah ketika saudara percaya, lahir baru, saudara dibaptis secara Kristen, bertobat, tetapi kemudian saudara berkata, saya tidak usahlah dibaptis Roh Kudus, kan gak apa-apa Pak. Maka yang rugi adalah saudara sendiri. Kalau saudara tidak dibaptis oleh Roh Kudus, maka hal-hal supranatural, kuasa yang terkandung di dalam kuasa Roh Kudus itu, yang diperuntukkan untuk saudara dan yang akan menolong saudara berkemenangan menjalani kehidupan sehari-hari, di mana saudara bisa menyembuhkan orang sakit, saudara bisa mengusir setan-setan, saudara bisa melepaskan kuasa yang luar biasa di lewat diri saudara karena saudara sudah dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara bisa mengalami kemenangan-kemenangan ketika saudara mengalami pergumulan pribadi, mengalami persoalan berat, saudara bisa mengalami kelegaan, saudara mengerti, mendapatkan hikmat, mendapatkan pewahyuan, saudara bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Ketika saudara berkata, aku tidak perlu dibaptis Roh Kudus, saudara mengabaikan semua fasilitas hebat ini. Nah, itu sebabnya saya bilang, semua kita harus dibaptis Roh Kudus. Harus dipenuhi Roh Kudus. Demikian kira-kira penekanan saya di bagian sesi akhir yang saya sampaikan di topik baptisan Roh Kudus ini. Jika ada di antara saudara yang ingin berdiskusi, yang ingin bertanya, silakan dipandu sama worship leader. Sudah adakah yang bertanya? Oke, silakan ada yang bertanya, yang raise hand dulu kalau ada yang mau bertanya secara langsung. Yang mau bertanya secara langsung, saudara boleh coba lihat slide-nya, monitornya, adakah?
Silakan kalau ada yang mau bertanya. Yang raise hand ada? Mana yang sudah angkat tangan silakan. Ayo, monitornya agak cepat. Boleh ditekankah tanda raise hand-nya? Ditekan tanda. Oke, sudah. Oh iya, Pak Amran, silakan Pak. Ya, shalom Pak. Shalom, silakan Pak. Ya, shalom. Nah, saya mau tanya ini Pak mengenai kisah para rasul pasal yang kedua. Ya. Jadi waktu para rasul-rasul pada waktu apakah bahasa Roh Kudus itu ketika mereka dipenuhi adalah bahasa manusia seperti ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10 seperti mereka berkata orang-orang Partia, Media, Elam, mereka adalah orang Galilea, tapi mereka menyebutkan bahasa kita. Kira-kira ini Pak, apakah bahasa roh mereka itu pada waktu rasul-rasul itu dipenuhi? Apakah bahasa manusia ini, orang Partia ini, atau Media itu? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Baik. Makasih Pak Amran pertanyaannya. Nah, Ibu Bapak ada beberapa versi berkaitan dengan ayat Alkitab Kisah Para Rasul pasal 2 di mana hari raya Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus terjadi. Versi yang pertama adalah ada orang yang berkata bahwa ada para penafsir Alkitab atau para peneliti Alkitab yang berkata bahwa ketika para murid-murid pada kala itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, maka bahasa yang mereka ucapkan sebenarnya adalah bahasa manusia yang bisa dimengerti oleh manusia. Ada orang yang berkata seperti itu. Tetapi ada pula orang yang berkata, para peneliti Alkitab berkata bahwa ketika pencurahan Roh Kudus terjadi pada kala itu, kemudian para murid-murid berbicara dalam bahasa roh, maka mereka sebenarnya sedang berkata-kata dalam bahasa roh, tetapi bukan bahasa manusia. Bahasa roh bukan bahasa manusia, tetapi kemudian Roh Kudus memberikan pengertian kepada para pendengar. Orang-orang yang mendengar, yang hadir, melihat, menyaksikan bagaimana para murid dibaptis atau dipenuhi Roh Kudus. Mereka yang datang di Yerusalem pada kala itu, yang dari Persia, yang dari Arab, yang dari Mesopotamia, dari bangsa-bangsa lain, negara-negara lain. Mereka yang datang dengan bahasa yang berbeda dengan bahasa Yahudi, tapi ketika melihat para rasul, para murid 120 orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka mengerti bahwa apa yang diucapkan oleh para murid itu adalah dalam bahasa mereka. Nah, kalau saya ditanya, saya ada di pihak mana? Maka saya ada di pihak yang kedua ini, Ibu Bapak. Nah, pernah mendengar bahwa pada awal, ini menurut pembelajaran yang saya lakukan pula, saudara-saudara ya. Pada awal, sebelum peristiwa Menara Babel, Alkitab melaporkan bahwa bahasa manusia adalah satu. Semua bahasa kita satu. Jadi tidak ada bahasa-bahasa yang berbeda sebelum peristiwa Menara Babel. Tapi kemudian ketika pembangunan Menara Babel ini berlangsung, karena ini adalah upaya manusia untuk melawan Allah, maka yang Allah lakukan pada kala itu apa? Mengkacau balaukan manusia dengan jalan mengangkat pengertian manusia atas bahasa yang diucapkan oleh masing-masing orang yang ada di di Babel tersebut. Pengertian akan bahasa itulah yang dicabut. Sehingga ketika seseorang ngomong, maka dia nggak ngerti apa yang disampaikannya. Yang lain ngomong nggak ngerti. Tadinya dia ngomong itu semua orang ngerti maknanya, ngerti maksudnya. Tapi ketika pengertian itu dicabut untuk menghentikan pembangunan Menara Babel itu, maka yang terjadi adalah kekacaubalauan, ketidakpengertian satu sama lain. Nah, ketika pencurahan Roh Kudus
Saya percaya, kalaupun ini disebut tafsiran dan lain sebagainya, tapi saya percaya pengertian ini yang dikembalikan oleh Tuhan Allah untuk pertama sekali. Sehingga ketika para rasul berbicara, tetapi bangsa-bangsa lain yang hadir semua ngerti apa yang dibicarakan oleh mereka, walau masing-masing berbeda bangsa dan berbeda bahasa dan suku. Pengertian ini dikembalikan oleh Tuhan Allah pada kala itu. Itu sebabnya pencurahan Roh Kudus itu atau bahasa yang diucapkan oleh mereka itu disebut dengan glosolalia. Glosolalia, ada pula yang menyebut senonia. Senonia atau apa ya. Nah, mirip-mirip begitulah. Nah, itulah yang saya pahami. Kalau saya sekali lagi pengertiannya. Jadi bukan bahasa manusia karena rasul ini ngomong bahasa Persia, ini ngomong bahasa Arab, yang ini ngomong bahasa Elam. Tidak. Saya meyakini. Karena soalnya mereka ini kan berbicara dalam bahasa yang diberikan. Jadi bukan bahasa manusia, diberikan oleh Roh Kudus itu untuk mereka ucapkan. Tapi karena itu bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus, maka semua yang dari berbagai bangsa mendengar, ngerti apa artinya. Dan saya yakin bahasa inilah nanti yang akan menjadi bahasa kita yang sama di sorga. Sehingga kita ngerti semua bahasa kita di sorga itu. Tidak ada bahasa Indonesia, tidak ada bahasa Yunani, bahasa Ibrani, apalagi bahasa Inggris, termasuk bahasa Batak dan bahasa Karo. Nggak ada di sana. Yang ada itu nanti bahasa ini, pengertian ini dikembalikan. Itu kira-kira penjelasan saya untuk pertanyaan Pak Amran ya. Kurang lebih nanti kita bisa pelajari lagi lebih dalam. Begitu kira-kira. Baik. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Oke, silakan kalau ada. Pertanyaannya, Shalom, saya mau bertanya, apa penyebab orang yang sudah dibaptis dengan roh tapi tidak mengalami Roh Kudus? Oke, apa penyebabnya? Coba diulang nih pertanyaan. Apa penyebab orang yang sudah dibaptis dengan roh tapi tidak mengalami Roh Kudus? Saya malah bingung kalau ada orang dibaptis oleh Roh Kudus tapi tidak mengalami Roh Kudus ya. Jadi jangan-jangan yang membaptis dia bukan Roh Kudus itu. Nah, mungkin saudara bisa lebih tajam pertanyaannya kira-kira maksud daripada pertanyaan itu ya. Ya kalau seseorang dibaptis oleh Roh Kudus, ya sudah pasti mengalami Roh Kudus. Tapi kalau dibaptis Roh Kudus kemudian dia tidak mengalami Roh Kudus, maka saya khawatir jangan-jangan yang membaptis bukan Roh Kudus. Tapi semoga pula bukan roh halus, begitu kira-kira ya. Oke, ada lagi silakan. Pertanyaannya, Shalom Bapak, seperti apa yang Bapak telah paparkan tadi bahwa betapa pentingnya baptisan Roh Kudus itu? Dan satu-satunya tandanya adalah dengan berbahasa roh. Akan tetapi Bapak, ada hal yang saya mau tanyakan. Bagaimana dengan orang-orang yang tulus dalam kehidupan kekristenannya, akan tetapi sampai sekarang belum menerima baptisan Roh Kudus atau belum bisa berbahasa roh, bagaimana mereka bisa mendapatkannya? Makasih Pak. Oke, ini pertanyaan bagus. Orang tulus, mempercayai Tuhan tulus, melayani Tuhan tulus, mengasihi Tuhan tulus, tapi tidak dibaptis oleh Roh Kudus. Lalu bagaimana supaya bisa mengalaminya? Jadi ada dua hal yang saya ingin jelaskan dulu berkaitan dengan pertanyaan ini. Nah, saudara-saudara, ada orang memang melayani Tuhan, Kristen, orang percaya, tetapi memang tidak dibaptis oleh Roh Kudus. Ada banyak. Karena itulah perlu pengajaran, pembimbingan atau pembekalan tentang sesi-sesi yang membuat mereka mengerti pentingnya dibaptis atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Ingat ya para rasul. Pada waktu Yesus bangkit dari kematian, hari Minggu itu toh. Pada waktu Yesus bangkit dari kematian, minggu kebangkitan itu saudara-saudara, yang dilakukan oleh Yesus menurut Yohanes pasal 20 kalau saya tidak salah itu, Injil Yohanes melaporkan bahwa ketika Yesus bertemu dengan para murid-murid yang sedang ketakutan, maka Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Ketika mereka dihembusi oleh Roh Kudus, ada sebagian orang berkata itu adalah peristiwa mereka dibaptis Roh Kudus. Tidak.
sampai di titik itu para murid belum dibaptis Roh Kudus. Peristiwa baptisan Roh Kudus itu baru terjadi di pasal 2. Lalu ketika Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus, itu peristiwa apa dong namanya? Nah, saudara perhatikan. Ketika Yesus menghembusi, maka Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Kata Roh Kudus di situ dalam bahasa Yunani adalah pneuma. Pneuma itu memiliki dua arti. Yang pertama adalah roh, tetapi yang kedua adalah nafas. Nah, saya memperhatikan ketika Yesus menghembusi mereka itu di peristiwa Yohanes itu, yang ada ialah bukan kepenuhan Roh Kudus, atau bukan baptisan Roh Kudus, tetapi Yesus menghembuskan kepada mereka nafas yang kudus. Dengan kata lain, itu adalah peristiwa di mana para murid mengalami lahir baru. Karena saudara-saudara, sebelum Yesus bangkit, belum ada peristiwa lahir baru sama sekali. Oleh karena itu para murid pun belum lahir baru. Untuk mereka lahir baru, kitab Roma pasal 10 kalau saya tidak salah. Roma pasal 10 ayat 9 itu memberitahukan bahwa kita percaya dalam hati kemudian mengaku dalam mulut bahwa Yesus, saya baca deh ayat Alkitabnya, coba perhatikan saudara, Roma pasal 10 ayat 9. Kalimatnya berbunyi begini nih. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Proses seseorang diselamatkan atau lahir baru ada dua. Pertama, dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu kemudian para murid-murid pada kala itu dihembusi Roh Kudus. Saya percaya bahwa ini lebih kepada di mana para murid mengalami pengalaman lahir baru untuk pertama sekali. Setelah itu, maka di dalam kitab Injil Lukas, kalau saudara memperhatikan setelah mereka mengalami lahir baru, maka dalam Injil Lukas saudara perhatikan nanti pasal 11, dalam dalam Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-49, sebelum Yesus naik ke surga, dia meminta para muridnya jangan pergi kemana-mana dulu, sampai kamu dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Itu bicara mengenai baptisan Roh Kudus untuk para murid. Lalu Kisah Rasul pasal 1 ayat 5, pasal 1 ayat 8, dan kemudian di pasal 2 mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara lihat ada tenggang waktu di mana mereka setelah lahir baru, setelah bertobat, setelah beroleh keselamatan, tetapi mereka belum dipenuhi Roh Kudus. Jadi masih ada banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada Yesus dengan sangat tulus, bahkan mengikuti, melayani dengan tulus, tetapi belum dibaptis Roh Kudus. Karena itu perlu pembimbingan, perlu pembelajaran, perlu dimuridkan. Karena dengan dimuridkan, dibimbing, maka dia mengerti bagaimana karya kerjanya Roh Kudus, bagaimana proses dia bisa dibaptis. Lalu mulai masuk kepada pertanyaan berikut. Bagaimana orang yang tulus percaya pada Yesus ini melayani dengan tulus tapi belum dibaptis Roh Kudus? Bagaimana supaya bisa dibaptis oleh Roh Kudus? Maka yang pertama adalah dia harus merindukan baptisan Roh Kudus. Dia harus mendambakan baptisan Roh Kudus. Kemudian dia harus meminta kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Setelah dia meminta, kemudian dia didoakan, ditumpang tangani. Makanya semalam kita belajar bahwa penumpangan tangan itu adalah ajaran dasar kekristenan. Dan itu adalah bagian yang diterapkan oleh para rasul dan para orang-orang percaya di gereja mula-mula. Dan sampai sekarang. Nah, didoakan, ditumpang tangani. Udah doa Pak, udah minta Pak. Tapi belum, minta terus, doa terus. Pesan Yesus soal seseorang supaya dibaptis oleh Roh Kudus
Coba baca Lukas pasal 11 ayat 13, saudara. Buka Alkitab saudara sama-sama yuk. Lukas pasal 11. Ayat 13, perhatikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi supaya dibaptis Roh Kudus, minta. Kalau kita minta Roh Kudus, maka dia akan memberikan Roh Kudus. Nah, udah pernah belum saudara setiap kali berdoa, Tuhan, Roh Kudus penuhi aku, Roh Kudus penuhi aku? Pernah nggak meminta itu? Baru Yohanes pasal 7 coba. Ayat 38. Ini pesan-pesan Yesus soal bagaimana seseorang dibaptis oleh Roh Kudus. Ini penting buat saudara yang belum dibaptis Roh Kudus ya. Para pemimpin-pemimpin perlu memahami ini. Yohanes pasal 7. Ayat 38. Perhatikan saudara. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup ini bicara mengenai dibaptis Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus. Syarat supaya dibaptis Roh Kudus ini apa? Percaya kepadaku. Jadi percaya pada Yesus. Percaya bahwa Yesus akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Nah, nambah nih penjelasan saya. Yang membaptis kita dengan Roh Kudus bukan Roh Kudus itu sendiri, saudara-saudara. Yesus yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Jadi jangan keliru. Jangan berkata dalam doa, Roh Kudus baptis aku, Roh Kudus baptis aku. Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, itu pekerjaan Yesus. Makanya Yohanes Pembaptis itu ngomong, aku ini cuma membuka jalan, sesudah aku akan datang yang lebih besar lagi, yang membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus pekerjaan Yesus. Demikian pula nanti di Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Bagaimana supaya kita bisa mengalami baptisan Roh Kudus? Mengasihi Kristus, mengasihi Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Efesus pasalnya yang keempat itu. Jangan dukakan Roh Kudus. Dengan perbuatan, perlakuan, tindakan-tindakan kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ini akan membuat Roh Kudus berduka. Nah, itu adalah cara atau tahapan-tahapan supaya bisa mengalami atau menerima baptisan Roh Kudus. Baik, saya pikir itu penjelasan saya. Ada lagi kira-kira yang masih bertanya? Oke, silakan dibaca lagi kalau masih ada yang bertanya. Pertanyaannya, apakah karunia roh dapat diperoleh apabila kita menerima atau dibaptis Roh Kudus? Dan adakah hubungan baptisan Roh Kudus dengan karunia roh? Ya, sekali lagi ini satu pertanyaan tetapi dua penjelasan yang diharapkan. Nah, apakah ada hubungan karunia Roh Kudus dengan baptisan Roh Kudus? Betul ada. Sangat kuat sekali. Seseorang untuk bisa mendapatkan karunia Roh Kudus atau bergerak dalam karunia-karunia, maka yang harus dilakukan adalah dibaptis Roh Kudus dulu, Bapak Ibu. Ini yang saya kasih penjelasan tadi. Seseorang sudah memesan kamar di hotel, bayar sudah, lalu dia masuk di sana. Di sana sudah ada fasilitas yang include, yang dia dapat lengkap, utuh, komplit. Setelah dia bayar itu, ada sarapan, ada tempat tidur, ada kolam renang, ada fasilitas-fasilitas AC dan lain sebagainya. Ini semua free, gratis, dan ini menguntungkan dirinya karena dia sudah memesan dan sudah bayar. Tetapi kemudian dia tidak tidur di kamar, dia tidak memakai kolam renang, bahkan dia juga tidak sarapan di restoran yang sudah disediakan. Demikianlah orang, kalau seseorang sudah percaya pada Yesus tetapi merasa tidak terlalu butuh baptisan Roh Kudus, tidak terlalu perlu dibaptis Roh Kudus, maka itu sama dengan dia mengabaikan fasilitas-fasilitas yang berarti atau berguna untuk dirinya sendiri dalam menjalani kekristenan di muka bumi ini, di dalam melakukan hal-hal yang perlu baginya untuk melayani Allah dan juga untuk melayani sesama.
Karunia Roh Kudus itu Bapak Ibu adalah untuk kita bisa melayani Allah, dan untuk kita bisa melayani orang-orang lain, dan untuk bisa memajukan pekerjaan Tuhan. Jadi kalau saudara tidak dibaptis Roh Kudus, saudara tidak akan mendapatkan karunia-karunia yang hebat ini. Nah, maka itu saudara-saudara lahir baru, diselamatkan atau bertobat, itu adalah tahap pertama untuk saudara bisa masuk pada pengalaman kedua, yaitu dibaptis oleh Roh Kudus. Setelah saudara dibaptis oleh Roh Kudus, lah maka kemudian saudara akan menerima karunia-karunia. Tanda dibaptis Roh Kudus itu tadi adalah berbicara dalam bahasa roh. Tidak ada tanda lain Bapak Ibu. Perhatikan orang-orang di kitab Kisah Para Rasul yang dibaptis oleh Roh Kudus. Adalah di pasal 2. 120 orang itu yang dibaptis di Pentakosta pertama. Mereka itu dibaptis Roh Kudus, lalu orang-orang berkata mereka memang sudah dibaptis Roh Kudus. Dari mana? Karena mereka melihat dan mendengar mereka berbicara dalam bahasa roh. Lalu Cornelius isi rumahnya dibaptis oleh Roh Kudus. Lalu kemudian dari mana orang-orang mengetahui? Petrus tahu. Dan orang-orang yang bersunat yang menyertai Petrus tahu bahwa Cornelius isi rumahnya dibaptis Roh Kudus. Karena Cornelius berbicara bahasa roh. Orang Kristen yang ada di Samaria di Kisah Rasul pasal 8. Orang-orang itu sudah lahir baru, sudah dibaptis. Tetapi kemudian mereka belum dibaptis oleh Roh Kudus. Mereka baru dibaptis secara Kristen. Maka berita ini sampai kepada Petrus. Petrus mengutus Barnabas dan Silas. Lalu datanglah ke sana, kemudian mereka mendoakan orang Kristen di Samaria. Kemudian orang itu mulai berkarunia Roh Kudus. Lalu tahulah mereka bahwa saat itu mereka sudah dibaptis Roh Kudus. Demikian pula dengan Paulus. Paulus didoakan oleh Ananias dalam Kisah Rasul pasal 9. Setelah didoakan, walau tidak dicatat secara eksplisit, tetapi di pasal 12, Rasul Paulus berkata, aku bersyukur pada Tuhan karena aku berbicara dalam bahasa roh lebih dari kamu semuanya. Paulus juga berbahasa roh. Demikian pula dengan para murid yang ada di kota Efesus, dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Mereka didoakan oleh Paulus, lalu kemudian mereka berbicara bahasa roh. Lalu tahulah mereka bahwa mereka sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Hanya ada tandanya itu satu. Dibaptis Roh Kudus itu adalah berbicara dalam bahasa roh. Dan itulah pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Makanya itu masuk dalam pengakuan iman kita. Tanda orang yang dibaptis Roh Kudus berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Itu pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Artinya itu tidak bisa ditawar-tawar, itu sangat penting. Nah, itu saya pikir penjelasannya. Ada lagi tadi saya yang terlupakan dengan itu. Ada saya yang terlupakan dengan penjelasan. Ya, jadi setelah dibaptis, dulu lahir baru, baptis Roh Kudus, baru kita bisa mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus. Makanya yang belum dibaptis Roh Kudus, ini momen-momen saya mengingatkan kembali pentingnya saudara dibaptis Roh Kudus. Mengingat perayaan Pentakosta yang akan datang. Dan gereja-gereja sahabat kita masih mengadakan doa 10 malam. Hanya untuk mendapatkan baptisan Roh Kudus. Tapi saya ngomong sama saudara, minta di mana saja saudara berada, saudara bisa dibaptis Roh Kudus. Oke, ada lagi pertanyaan yang berikut kira-kira? Kalau masih ada, silakan, saya akan mencoba menolong ibu bapak sekalian. Pertanyaannya ada 2, tapi nomor 1, menurut Bapak, apakah bahasa roh itu ada tingkatannya, levelnya, sebagaimana gereja tertentu meyakininya? Oke, saya kurang paham kalau ada gereja tertentu meyakini bahasa roh itu ada tingkatan atau ada level-levelnya ya. Nah, saya kurang memahami. Tapi saya sejauh yang saya pelajari ibu bapak, bahasa roh itu tidak ada levelnya, tidak ada tingkatan-tingkatannya. Ya, bahasa roh itu adalah, nah ini ya harus saudara pahami ya. Tanda orang yang dibaptis Roh Kudus adalah berbicara dalam bahasa roh. Itu tanda ya. Untuk kita bisa melihat seseorang sudah dibaptis Roh Kudus. Tetapi berkarunia bahasa roh ini berbeda dengan tanda baptisan Roh Kudus. Kalau misalnya saudara melihat saya berdoa, lalu saya berdoa dalam bahasa roh, kemudian yang lain berdoa dalam bahasa roh, itu ketika seseorang berdoa dalam bahasa roh bukan lagi tanda bahwa dia dipenuhi Roh Kudus. Itu artinya dia berkarunia Roh Kudus. Dia bergerak dalam karunia. Saudara perhatikan kitab Kisah Para Rasul, 1 Korintus, kitab Roma, Efesus. Itu bicara mengenai karunia. Karunia ini diberikan setelah seseorang dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus. Karunia, bahasa yang dipergunakan untuk menunjuk karunia adalah karisma.
Ada 9 karunia yang dibicarakan di Korintus oleh Paulus. Tetapi untuk menunjuk pada Roh Kudus yang dikaruniakan kepada seseorang, yaitu tanda seseorang dibaptis Roh Kudus, Roh Kudus yang dianugerahkan sebagai tanda dia dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Karunia di sini yang dipakai bukanlah karisma, tapi dorea. Maka ini dua hal yang berbeda. Jadi ketika kita berbicara bahasa roh, kita doa dalam bahasa roh, itu bukan lagi kita dibaptis Roh Kudus. Jadi jangan nanti setiap saat saudara lihat, waduh saya dibaptis Roh Kudus hari ini. Minggu biasa saudara doa bahasa roh, dibaptis Roh Kudus. Itu sudah namanya bergerak dalam karunia Roh Kudus. Tapi tanda dibaptis Roh Kudus itu, tanda di mana Roh Kudus dikaruniakan pada saudara. Kata karunia di situ adalah dorea. Roh Kudus itu dikaruniakan untuk membaptis saudara, memenuhi saudara. Karunia di situ adalah dorea. Sementara karunia-karunia roh itu adalah karisma. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ketika saudara bergerak dalam bahasa roh, karena bahasa roh itu adalah karunia. Jadi bisa saja begini, kira-kira yang saya mau jelasin. Bisa saja seseorang ketika dia dibaptis Roh Kudus, pertama itu dia berbicara dalam bahasa roh. Tanda itu terlihat, dia berbahasa roh. Tetapi setelah itu bisa saja dia tidak lagi berbahasa roh. Tetapi dia mendapatkan karunia yang beda. Bernubuat barangkali, penglihatan barangkali, murah hati barangkali. Itu adalah karunia. Nah, begitu kira-kira Ibu Bapak ya. Oke, itu penjelasan saya tadi. Coba ulang pertanyaan tadi. Karena ada 2. Karena ada 2, tapi nomor 1 pertanyaannya, menurut Bapak apakah bahasa roh itu ada tingkatannya? Levelnya sebagaimana gereja tertentu meyakininya? Ya, tadi saya sudah jawab. Tidak ada ya, tidak ada. Terus? Yang kedua, apakah bahasa roh itu memang sama penyebutannya sebagaimana yang didengar selama ini? Oke. Nah, kalau seandainya saudara-saudara mulai berpikir ini bahasa roh ini apa sama dan lain sebagainya. Nah, dengar. Karena ini bukan bahasa kita, ini pemberian. Sekali lagi ini pemberian, saudara-saudara. Dikaruniakan, diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Kalau seandainya menurut yang saudara dengar, yang saudara lihat sama selama ini, kita tidak boleh mencurigai, tidak boleh berasumsi buruk, dan tidak boleh menolak. Ya kalau memang itu yang diberikan Roh Kudus, kenapa? Kenapa kita harus memperdebatkannya begitu? Yang penting adalah bukan bahasanya sama atau beda. Yang penting adalah apakah itu pemberian Roh Kudus apa bukan. Sejauh saudara yakin bahwa itu adalah bahasa roh yang Roh Kudus berikan kepada saudara, abaikan. Sama dengan yang lain, kok mirip dan abaikan. Fokus saja, pergunakan karunia itu. Tingkatkan karunia itu, kembangkan karunia itu. Maka Roh Kudus akan terus bekerja. Yang penting adalah kuasa yang akan saudara dapatkan lewat pemberian Roh Kudus itu, saudara-saudara ya. Begitu kira-kira penjelasan saya. Jadi 2 pertanyaan saya jawab, tidak ada level bahasa roh sebagaimana yang dipercaya oleh gereja tertentu. Nah, itu tidak ada. Nah, kemudian bahasa roh itu kenapa sama dan lain sebagainya, itu enggak bahasa kita. Kalau itu diberikan, pergunakan saja, jalani saja. Begitu kira-kira. Yang penting saudara, setiap perkara kecil Tuhan kasih perkara besar. Saudara kembangkan bakat ini, Tuhan tambahkan lagi, Tuhan tambahkan lagi. Begitu ya. Oke, silahkan. Satu lagi Pak. Masih ada ya pertanyaan? Oke. Kalau masih ada silakan. Apakah bahasa roh itu bisa hilang Pak? Ya. Bahasa roh bisa hilang apa tidak? Nah, jadi begini, saudara, sekali lagi saya ingin menolong saudara untuk bisa membedakan. Seseorang yang berbahasa roh yang disebut sebagai tanda bahwa dia dipenuhi Roh Kudus. Ini satu kasus ya. Ini satu kotak dulu, satu tempat. Satu hal yang berbeda. Lalu hal yang kedua soal bahasa roh adalah orang yang berdoa dalam karunia roh, yaitu berbahasa roh. Jadi ini sama-sama bahasa roh, tapi ini 2 hal yang berbeda. Ketika seseorang dibaptis oleh Roh Kudus, lalu tanda dia dibaptis Roh Kudus berbahasa roh, bisa saja hanya hari itu dia berbahasa roh, tetapi setelah itu kemudian dia tidak lagi berbahasa roh. Karena barangkali tanda dia dipenuhi Roh Kudus sudah tampak, tetapi kemudian
karunia dia yang dia dapatkan, yang diberikan Roh Kudus kepada dia, bukanlah berbahasa roh, tetapi barangkali karunia yang lain. Bukan karunia berbahasa roh, bernubuat barangkali, menyembuhkan barangkali, menolong barangkali, menafsirkan bahasa roh barangkali. Itu barangkali yang menjadi karunia orang tersebut. Nah, tetapi ini tidak bisa disebut hilang karunianya. Tadinya di bahasa roh, sekarang nggak lagi. Hilang dong. Bisa saja itu cuma tanda yang diberikan. Untuk memberitahukan pada banyak orang yang mendengar, yang menyaksikan bahwa saudara sudah dibaptis Roh Kudus. Nah, tetapi kemudian kalau hilang yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah awalnya dia mendapatkan karunia Roh Kudus yaitu berbahasa roh. Tetapi kemudian sekarang sudah tidak lagi. Apakah dihilang? Tidak hilang, tapi tidak dipergunakan. Tidak diaktifkan. Begini Ibu Bapak. Nah, karunia itu kan gift, pemberian, saudara-saudara, karisma. Nah, ketika itu diberikan pada saudara, maka itu akan tetap ada di sana. Terlepas apakah saudara kembangkan apa tidak, apakah saudara pergunakan apa tidak, apakah saudara percayai apa tidak, dia akan tetap ada di sana. Karena itu sudah diberikan kepada saudara. Setidaknya setiap orang akan mendapatkan atau menerima satu karunia setidaknya. Oleh karena itu, saudara, karunia yang sudah Allah berikan itu tidak akan hilang. Dia akan tetap ada di sana. Tetapi karena saudara tidak pergunakan, atau barangkali karena saudara hidup dalam belenggu kekecewaan, saudara hidup di dalam di luar dari kehendak Tuhan, saudara di luar dari panggilan, lalu kemudian karunia itu tidak berkembang, tidak bertumbuh, tetapi karunia itu ada di sana. Itu jawaban saya terhadap pertanyaan tersebut. Demikian kira-kira Ibu Bapak. Masih ada lagi kira-kira? Oh ya, masih ada lagi pertanyaannya. Silakan. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang sudah dibaptis Roh Kudus rata-rata bisa berbahasa roh? Yang kedua, apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus juga bisa berbahasa roh? Ya, yang pertama, apakah orang yang dibaptis Roh Kudus bisa berbahasa roh? Ya, bisa berbahasa roh. Kalau dikaruniakan. Makanya sekali lagi, baptisan bahasa roh itu pertama, jadi ini ada dua fungsi, jangan lupa Ibu Bapak. Baptisan Roh Kudus ini berbahasa roh karena ini tanda dia dibaptis Roh Kudus. Berbahasa roh karena ini adalah dia bergerak dalam karunia Roh Kudus, dan karunia yang diberikan pada dia adalah berbahasa roh. Jadi ini dua hal yang berbeda yang harus saudara bisa pahami dulu. Nah, kalau seandainya setelah seseorang dibaptis Roh Kudus, lalu kemudian setelah itu dia diberikan karunianya karunia berbahasa roh, ya bisa berbahasa roh. Semua orang bisa berbahasa roh. Semua bisa berbahasa roh, saudara-saudara. Tetapi sekali lagi, apabila itu dikaruniakan. Karena ada kalanya seseorang tidak mendapatkan atau tidak diberi karunia berbahasa roh itu. Tapi pada umumnya, semua orang bisa berkarunia. Tinggal saudara minta saja. Ya, saudara minta akan diberikan. Saudara akan mendapatkannya. Karena itu pemberian untuk kita bisa melayani Allah dan kita bisa melayani sesama. Pentingnya bahasa roh itu apa sih Pak Ruben? Gitu, saudara barangkali nanya ya. Kok penting-penting amat sih mesti berbahasa roh? Kalau saudara memperhatikan kitab 1 Korintus pasal 12, pentingnya bahasa roh itu adalah membangun diri kita sendiri, Pak. Jadi kalau saudara punya beban, punya persoalan, ingin saudara ucapkan dalam doa akal budi, doa dalam bahasa manusia yang dia mengerti manusia, terbatas kalimat untuk menggambarkan beban dan persoalan itu. Tetapi kemudian ketika saudara berbicara dalam bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh, apa yang saudara tidak bisa ucapkan dalam kata-kata akal budi, dalam bahasa akal budi, saudara bisa utarakan kepada Tuhan Allah melalui bahasa roh. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya bahasa roh itu akan membuat saudara menjadi kuat, terhibur, tersemangati. Karena 1 Korintus pasal 12 memberitahukan orang yang berdoa dalam bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Bagaimana tidak membangun dirinya sendiri? Karena bahasa roh itu adalah bahasa yang kita pergunakan untuk berbicara dengan Tuhan Allah, bukan dengan orang lain. Jadi saudara bisa membayangkan kawan saudara bisa berbicara dengan Tuhan Allah. Ketika saudara bisa berbicara dengan Tuhan Allah, lalu kemudian saudara bisa mendengar Tuhan bicara pada saudara. Kalau saudara bisa bicara dengan Tuhan Allah, lalu Tuhan bisa bicara dengan saudara, apa tidak terhibur, tersemangati, dikuatkan kita ini? Apakah Allah bicara dalam bahasa roh? Untuk pribadi saudara, pasti dia bicara dalam bahasa roh untuk saudara, untuk hal-hal yang berkaitan dengan pribadi saudara. Tetapi untuk umum, Allah bicara dengan Alkitab. Secara pribadi dalam bahasa akal budi, dia bicara lewat Alkitab. Tapi ketika saudara berdoa secara pribadi, ada bagian-bagian
yang Tuhan akan bicarakan kepada saudara, yang kemudian saudara tidak temukan, tidak mengerti tadi makna Alkitab itu. Ketika saudara bergumul dengan semua persoalan itu, Roh Kudus memberi pencerahan. Makanya penting Bapak Ibu bahasa roh. Jangan pernah anggap enteng. Oke, saya pikir ada pertanyaan lagi. Ya, ada yang resan sebelum WL membaca, sebelum saudari Abel membaca, ada yang resen, Pak Tobing. Mungkin saya kasih kesempatan dulu sebelum pertanyaan yang berikut akan dibacakan. Silakan Pak Tobing yang resen tadi. Boleh? Silakan. Monggo Pak, silakan. Ya, Pak Tobing. Masuk. Oke. Padahal sudah dibuka tuh Pak Tobing ya, sudah dibuka mic-nya. Mau bertanya kah apa tidak tadi? Pak Sardi Tobing. Oke. Dia minta bantuan sama yang pastor. Oke. Tolong kecilin mic di studio ini, yang ini supaya nggak dengung dia, Bang. Sudah Pak Sardi? Oke, kalau Pak Sardi belum, coba yang di chat dulu. Ada beberapa lagi pertanyaan, silakan. Ya, itu Pak Tobing sudah ini tadi, sudah buka mic-nya. Coba buka lagi, klik. Tolong di unmute, buka mic-nya. Buka mic-nya, Pak. Haleluya. Oke, silakan. Pertanyaannya dibaca dulu yang ada. Yang di chat dulu. Pertanyaannya, bagaimana jika sudah dibaptis tapi belum bisa berbahasa roh? Ya, jika sudah maksudnya sudah dibaptis ini baptis apa? Baptis air kah atau baptis Roh Kudus? Enggak ada dibaptis. Oke, mungkin perlu penjelasan lebih dalam ya. Bagaimana jika sudah dibaptis tapi tidak bisa berbahasa roh? Apakah dibaptis maksudnya adalah baptis selam, baptis air? Kalau sudah dibaptis air tapi belum bisa berbahasa roh, jangan-jangan dia belum dibaptis Roh Kudus. Nah, oleh karena itu yang dilakukan adalah setelah dia dibaptis air, maka dia harus dibaptis Roh Kudus. Dia minta supaya Roh Kudus memenuhi hidupnya. Dia minta supaya Yesus membaptis dirinya dengan Roh Kudus. Kemudian dia merindukan baptisan Roh Kudus. Dia mengejar baptisan Roh Kudus. Dia menginginkan baptisan Roh Kudus. Dia minta didoakan baptisan Roh Kudus supaya terjadi atasnya. Itu harus dilakukan. Setelah dia dibaptis oleh Roh Kudus nantinya, maka kemudian karunia akan diberikan kepada orang tersebut. Termasuklah karunia berbahasa roh. Begitu kira-kira ya jawaban saya. Ada lagi, silakan. Masih ada lagi katanya Ibu Bapak. Pertanyaannya, Shalom Pak, saya mau bertanya, bagaimana menurut Bapak jika ada seorang pendeta atau hamba Tuhan yang mengajak jemaat untuk berbahasa roh pada saat berdoa atau menyembah di gereja? Ya, saya memberi koreksi bahwa kalau seseorang mengajarkan bahasa roh kepada gereja atau kepada jemaat, kepada orang lain, maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan. Karena bahasa roh adalah pemberian. Dia dikaruniakan, bukan diajarkan. Tetapi kalau kemudian seseorang ini ketika dia dalam pertemuan ibadah raya, lalu dia butuh mengalami hadirat Tuhan dan kemudian sang pemimpin gereja tersebut, pemimpin ibadah tersebut, memandu mereka dengan pertemuan. Saudara-saudara yang sudah siap dibaptis Roh Kudus, saudara yang sudah siap terima Roh Kudus, angkat dua-dua tangan saudara, terima, penuhlah dengan Roh Kudus. Misalnya hal-hal tersebut didemonstrasikan. Nah, hal ini tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Ini tidak bisa disebut salah. Tetapi kalau dibimbing orang tersebut, diajari, ikuti saya, ucapkan ini. Nah, itu adalah sebuah kekeliruan menurut saya ya. Begitu kira-kira jawaban saya.
Sudah habis kira-kira Ibu Bapak pertanyaannya? Ya, ada yang Reshan di sana lagi, ada Yusuf kah itu? Yo, silakan kalau mau bertanya. Kalau masih ada yang Reshan tadi silakan. Kalau ada, ini justru momen buat saudara untuk mendapatkan semua informasi soal baptisan Roh Kudus, supaya baptisan Roh Kudus bukan merupakan hal yang membingungkan dan menjadi asing buat saudara. Silakan. Yusuf. Salam Pak. Oke, silakan. Jadi baptis Roh Kudus itu tiba-tiba seorang dibukakan Roh Kudus. Bagaimanakah orang tersebut ini atau tidak, Pak? Coba pertanyaannya barangkali diulang, kasih lebih jelas. Mic-nya di studio ini diatur kecil kalau lagi ada orang kecil di sini supaya tidak dengung. Seorang dia itu orang tersebut jatuh dalam dosa dengan Roh Kudus dapat pengampunan, Pak. Coba saya yang kurang paham nih malah. Ini kasih kecil mic saya. Sebentar dulu Ibu Bapak ya. Kasih kecil mic saya yang di studio, kecilin. Ya, kalau ini kecil, nah maka suara dari penanya tidak akan storing, tidak akan dengar. Oke, suara yang bertanya, kecilin lagi. Oke, silakan. Sekarang bertanya dulu. Apakah seorang lalu Mungkin saya bisa saya dibantu dulu. Oke, saya coba tanya di sini. Mungkin sudah ada yang ngerti apa pertanyaannya. Apa inti pertanyaan Yusuf ini kira-kira apa ya? Pakai mic supaya dengar. Coba bantu saya. Bagaimana kalau seseorang itu sudah dibaptis Roh Kudus tetapi jatuh ke dalam dosa? Apakah Roh Kudus itu masih ada? Tetap tinggal dalam hidupnya. Oh, oke. Ya, jadi kalau seseorang sudah dibaptis Roh Kudus, bergerak dalam karunia Roh Kudus, lalu jatuh dalam dosa, apakah Roh Kudusnya masih ada di sana? Masih. Dia masih ada dalam hidup kita, menyertai kita sampai kesudahan alam, sampai kita meninggalkan dunia ini. Nah, oleh karena itu, beda manusia atau kita orang percaya di zaman perjanjian baru atau di zaman gereja setelah pencurahan Roh Kudus dengan di zaman perjanjian lama. Kalau di zaman perjanjian lama, orang-orang percaya yaitu bangsa Israel, mereka tidak didiami Roh Kudus selamanya. Mereka tidak didiami Roh Kudus secara permanen. Roh Kudus datang sewaktu-waktu atas mereka. Sewaktu-waktu membaptis mereka, sewaktu-waktu memenuhi mereka. Sewaktu-waktu memenuhi mereka, bukan membaptis. Sewaktu-waktu mengurapi mereka. Tetapi, sewaktu-waktu meninggalkan mereka juga. Itu orang-orang di perjanjian lama. Tapi zaman gereja sekarang, di zaman pencurahan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Kecuali satu hal ini saudara lakukan, yaitu saudara menolak Roh Kudus. Saudara menyangkal Roh Kudus. Saudara mengabaikan Roh Kudus. Saudara meninggalkan Roh Kudus. Saudara tidak lagi mempercayai Roh Kudus. Saudara tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika ini saudara lakukan, maka saudara namanya telah meninggalkan kepercayaan saudara kepada Yesus. Ini yang disebut dengan murtad. Oke, itu kira-kira jawaban saya ya. Ada lagi kira-kira? Kalau tidak ada kita akan berdoa. Oke, masih ada lagi. Silakan. Pertanyaannya tentang 1 Korintus 13 ayat 8 bahwa bahasa roh akan berhenti. Kapan bagaimana menjelaskannya? 1 Korintus 13 ayat 8, bahasa roh akan berhenti. Kapan itu gitu ya? Lalu bagaimana Menjelaskannya. menjelaskannya? Oke. Nah, bahasa roh akan berhenti, betul.
Tapi bukan hanya bahasa roh akan berhenti. Dicatat dalam kitab itu, 1 Korintus 13. Nubuat pun akan berhenti. Bukan hanya nubuat, pengetahuan pun akan berhenti, akan lenyap. Bukan hanya pengetahuan. Saudara tahu ya, pengetahuan ya. Pengetahuan itu adalah apa yang ada di akal kita ini. Kemampuan kita berpikir, hikmat-hikmat kita, itu pun akan lenyap. Nah, oleh karena itu, ini mau menjelaskan bahwa ini adalah fasilitas yang kita perlukan. Karunia-karunia ini adalah fasilitas yang kita perlukan selama kita hidup di muka bumi ini untuk menyukakan hati Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melayani orang-orang lain, sesama kita, untuk membangun kerajaan Allah. Ini adalah perlengkapan yang kita butuhkan. Karena ini adalah perlengkapan yang kita butuhkan, maka ketika kita nanti meninggalkan dunia ini, maka semua ini akan berlalu. Semua ini tidak akan kita bawa ke sorga. Nanti jangan saudara mengira di sorga nanti saudara masih akan bernubuat, saudara akan bergerak dalam penglihatan. Tidak. Di sorga itu sudah, ketika sudah tinggalkan dunia ini, semua karunia itu akan lenyap, akan berlalu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, yang harus saudara lakukan sekarang ini adalah selama kita hidup di dunia ini, bergeraklah dalam karunia roh. Layani Tuhan, sukakan Dia, ambil semua karunia-karunia itu untuk membangun kerajaan di muka bumi ini. Sehingga saudara dimampukan. Kekeliruan yang berikut adalah orang berkata begini, dari mana kita mengetahui bahwa bahasa rohnya itu asli atau bukan? Palsu atau bukan? Tiruan atau bukan? Kan sering begitu orang bertanya. Saya heran, kenapa sepicik itu pemikiran orang-orang Kristen? Penuh dengan asumsi dan curiga. Jangan-jangan bahasa rohnya tiruan. Jangan-jangan palsu. Jangan-jangan itu bukan dari Roh Kudus. Kalau saudara adalah orang yang bergerak dalam karunia Roh Kudus, orang yang menghormati, orang yang menghormati Roh Kudus, saudara seharusnya tidak terlalu pusing dengan apakah yang dimiliki orang itu, diperlihatkan orang itu asli apa bukan. Saudara nggak akan menghabiskan waktu dan energi hanya untuk mencari tahu hal-hal yang tidak akan membangun iman dan rohani saudara itu. Sebaliknya, yang harus saudara lakukan adalah fokuslah pada pengembangan karunia saudara. Jangan pusingkan karunia orang lain. Fokus pada karunia yang Tuhan berikan pada saudara. Orang lain bilang begini, tapi dia berbahasa roh, Pak. Bergerak dalam karunia, tapi buahnya tidak mencerminkan bahwa dia dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Saya bawa saudara mundur kepada kitab Kisah Para Rasul. Ketika 120 murid itu berdoa, dibaptis oleh Roh Kudus. Para rasul tidak berkata, jangan kita sebut dulu mereka yang dibaptis Roh Kudus. Tunggu 1-2 bulan dulu, kita lihat dulu buahnya. Jangan-jangan bukan Roh Kudus asli ini. Para rasul tidak ngomong begitu. Ketika Kornelius dibaptis Roh Kudus di rumahnya, hanya ketika Petrus khotbah di sana, Kornelius dibaptis Roh Kudus. Padahal Kornelius belum dibaptis Islam, belum dibaptis secara Kristen. Tetapi dia sudah dibaptis Roh Kudus karena dia percaya pada Yesus lewat khotbah yang disampaikan Petrus. Bahkan bersama dengan Kornelius itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat sebenarnya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Petrus tidak berkata, walau mereka sudah berbahasa roh, tunggu dulu. Jangan segera kita berkata mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah dibaptis Roh Kudus. Jangan-jangan ini bukan dari Roh Kudus. Jangan-jangan kita harus uji dulu ini. Kita harus uji dulu 1-2 bulan ini. Karena mereka ini orang yang tidak mengenal Allah. Mereka ini bukan orang Yahudi. Mereka ini bukan orang kita. Petrus tidak ngomong begitu. Tetapi kita kemudian, orang gereja, orang Kristen zaman sekarang, dipengaruhi dengan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya secara tidak langsung, pemikiran-pemikiran atau pertanyaan-pertanyaan muncul karena ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak menerima karunia Roh Kudus. Sehingga ingin mementahkan hati kita, supaya kita tidak bergerak dalam karunia Roh. Lalu kemudian membuat kita bingung, bimbang. Yuk kita lihat buahnya. Tidak. Tanda seseorang dibaptis Roh Kudus adalah dia berbicara dalam bahasa roh. Hanya itu kata Alkitab. Tidak ada tanda-tanda yang lain. Walaupun ada mujizat di sana menyembuhkan, tetapi di semua momen pencurahan Roh Kudus, tandanya selalu satu, yaitu dibaptis atau berbahasa roh. Hanya itu yang sama di semua momen pencurahan Roh Kudus itu. Baik di Yerusalem, di rumah Kornelius, maupun di orang Kristen Samaria, termasuk di murid yang ada di Efesus. Begitu kira-kira saudara-saudara ya. Jadi semua akan lenyap, kita pun akan lenyap, hidup ini pun akan lenyap. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, mari kita bergerak melayani Tuhan dengan karunia roh yang Tuhan percayakan pada kita. Masih ada lagi kira-kira?
Sudah selesai ya Ibu Bapak. Saya berharap apa yang saya sampaikan pada saudara bisa menolong dan bisa memberkati. Waktu kita ini sudah berlalu cukup panjang. Ya. Oke, boleh dimunculkan layar monitor. Saya ingin menyampaikan closing statement untuk saudara-saudara, untuk kita sekalian, Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, pertama, karunia Roh Kudus adalah penting. Dibaptis Roh Kudus adalah penting. Dan itu harus kita upayakan, harus kita kejar, kita harus mendapatkannya. Dan Roh Kudus, karunia Roh Kudus, baptisan Roh Kudus akan memampukan saudara untuk memperlihatkan buah-buah roh. Jadi buah roh bukan tanda untuk memastikan seseorang dibaptis Roh Kudus apa bukan. Tetapi baptisan Roh Kudus atau karunia Roh Kudus adalah hal yang kita perlukan supaya kita bisa menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Oleh karena itu, dimanapun saudara berada, komunitas saudara beribadah, di ibadah kelompok-kelompok kecil, saudara berdoalah dengan menggunakan karunia Roh Kudus, bergerak dalam karunia Roh Kudus. Kalau saudara belum dibaptis Roh Kudus, minta Roh Kudus memenuhi, membaptis hidup saudara. Minta Roh Kudus memenuhi hidup saudara, tercurah atas hidup saudara. Minta Roh Kudus menjamah hidup saudara. Minta Roh Kudus mengurapi saudara. Dan minta pula Roh Kudus memampukan saudara untuk melayani Dia, bahkan melayani jemaat, melayani gereja, membangun kerajaan di muka bumi ini. Roh Kudus adalah satu-satunya oknum pribadi yang paling kita pentingkan, yang paling kita perlukan untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, untuk kita bisa mengalami kuasa adikodrati dari sorga. Kuasa Roh Kudus adalah satu-satunya hal yang kita perlukan, yang akan menolong kita, menjadikan kita mampu menjadi saksi di Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai pada ujung bumi. Kuasa Roh Kudus inilah yang kita perlukan lebih daripada apapun yang ada pada kita hari-hari ini. Maukah saudara, di tempat di mana saudara berada hari ini, saudara fokus dengan Tuhan? Saya ingin mengajak kita 1-2 menit konsentrasi kepada Roh Kudus. Saya ingin mengajak kita 1-2 menit mengalami lawatan Roh Kudus. Jangan lewatkan momen ini. Kita sudah diajarkan kebenaran firman. Kita sudah diberitahukan, disingkapkan rahasia firman. Buka hati saudara untuk Roh Kudus. Dekatlah dengan Roh Kudus. Bersahabatlah dengan Roh Kudus. Jangan membiarkan hidup saudara dipenuhi dengan asumsi, dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran yang mendiskreditkan pergerakan karunia-karunia roh dalam pelayanan, dalam hidup kita secara pribadi. Biarlah Roh Kudus berkarya, biar Roh Kudus bekerja. Sekali lagi, di tempat di mana saudara berada hari ini, arahkan hati saudara kepada Kristus. Kalau saudara bisa membuka 2 tangan, buka 2 tangan saudara di hadapan Tuhan. Pejamkan mata saudara, pandang Yesus, supaya saudara bisa mengalami lawatannya, mengalami kasihnya mengalir malam hari ini memenuhi hidup saudara. Sampai saudara merasakan kepenuhan Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Sehingga saudara melihat bahwa hidup yang saudara hidupi sekarang ini bukan lagi saudara, tetapi Roh Kudus yang hidup di dalam diri saudara. Di tempat di mana saudara berada hari ini, terhubunglah dengan kerajaan sorga. Terhubunglah dengan Roh Kudus. Penuhi dengan rohmu ya Roh Kudus. Penuhi dengan Roh Kudus. Curahkan rohmu pada malam hari ini atas kami sekalian. Biar kami mengerti, biar kami semuanya dipuaskan, biar kami semuanya dibaptis dengan Roh Kudus-Mu. Kami butuh Engkau. Bagi saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, mintalah hari ini saudara dibaptis Roh Kudus. Minta besok supaya saudara dibaptis Roh Kudus. Minta Yesus membaptis saudara dengan Roh Kudus, sampai saudara merasakan kepenuhan dari Roh Allah yang hidup ini. Kalau di antara saudara belum menerima baptisan Roh Kudus, sekali lagi minta Yesus membaptis saudara dengan Roh Kudus. Kalau saudara meminta, kita berkata, maka Dia akan memberikan rohnya pada saudara. Kalau saudara belum bergerak dalam karunia roh, saudara merasa saudara tidak tahu karunia saudara apa malam ini, dapatkan karunia Roh Kudus. Tepatnya setelah saudara dibaptis Roh Kudus, mintalah Roh Kudus memberikan dan memenuhi hidup saudara dengan karunia-karunia. Katakan pada Roh Kudus malam ini, pakai aku Roh Kudus.
Perlengkapi aku dengan karunia-karunia ya, untuk aku bisa melayanimu, menyukakan hatimu, membangun kerajaanmu di muka bumi ini. Ya ralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabas. Oh Roh Kudus, curahkan rohmu yang tak terbatas atas kami. Curahkan rohmu, rohmu yang dahsyat. Shikadaralabaralabaralabaralabaralabas. Oh ralabaralabas. Saya mengajak kita bernyanyi, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu, penuhiku dengan Roh Kudusmu. Haleluya, haleluya. Kasih. Ora labaralabas. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku, urapiku dengan minyakku. Nyanyikan bersama-sama, penuhi, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku, urapiku dengan minyakku. Sekali lagi nyanyikan bersama-sama, penuhi, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Oh, urapiku, urapiku dengan minyakku, dengan minyak kudusmu, dengan minyakku, dengan minyak kudusmu, dengan minyakku. Haleluya. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora lama sandere lama satakana rabaralabalabos. Shambaralabaralabas sambere labaralabaralabaralabaralabas. Biarlah Roh Kudus tercurah. Oh Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah. Penuhi umatmu, penuhi baitmu, penuhi gerejamu. Shekadaralabasandere labalabalabalabasandere. Oh rabatakadaralabasandere labalabasiki. Haleluya, haleluya, ya 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 basandalana matakana basango. Penuhi dengan Roh Kudusmu, penuhi kami. Curahkanlah Rohmu berlimpah atas kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, sekali lagi ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku
kagum akan Engkau. Kami berterima kasih untuk malam hari ini, karena kami bisa belajar sesuatu yang menolong kami mengerti seperti apa kami harus dibaptis oleh Roh Kudus, harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Aku berdoa bagi umatmu, bagi hamba-hambamu, jika ada di antara mereka yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, aku minta kepada Kau Yesus, Sang Juru Selamat yang hidup, Yesus Kepala Gereja, baptislah mereka dengan Roh Kudus-Mu. Baptiskan mereka dengan Roh Kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku berdoa bagi mereka yang telah dibaptis oleh Roh Kudus, berikan kepada mereka karunia-karunia, sehingga mereka bergerak dalam karunia-karunia ilahi. Mereka bergerak dalam karunia roh. Mereka bisa melakukan perbuatan yang besar, perbuatan yang gagah perkasa, menyembuhkan yang sakit, mengusir setan-setan, bahkan juga melakukan mujizat, membedakan mana yang kehendak Tuhan, mana bukan, menafsirkan bahasa roh, bernubuat, serta karunia hikmat dan lain sebagainya. Semua karunia-karunia luar biasa ini tercurahlah bagi gerejamu, tercurah bagi hamba-hambamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demi nama Yesus Kristus. Dan aku berdoa biarlah setiap hamba-hambamu mengalami kemerdekaan dan bergerak dalam karunia roh mulai hari ini. Bagi Tuhan hormat puji selamanya, di dalam nama Yesus. Tadakan dua tangan saudara, arahkan hati ke sorga, terima berkat daripadanya, anugerah yang besar dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Yesus Kristus Kepala Gereja, penyertaan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua kita yang diberkati berkata amin. Tuhan memberkati, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, pengumuman untuk kita besok saya akan sampai pada level yang ketiga, tahapan supaya kita bisa mengalami hidup atau mengalami kuasa adikodratis setiap hari dalam hidup kita. Sekali lagi urutannya, yang pertama saudara dibaptis Kristen, lahir baru maksudnya. Lalu yang kedua saudara dibaptis Roh Kudus. Besok yang ketiga saya akan beritahu. Yang ketiga besok jauh juga lebih penting daripada yang pertama, yang kedua. Bukan berarti saudara bisa abaikan yang pertama, yang kedua, langsung masuk pada tahap ketiga. Ini adalah kolektif, komplit, berurutan. Dari tangga pertama masuk tangga kedua, masuk tangga ketiga. Doa saya saudara bisa mendapatkan sesuatu dan melakukannya dengan luar biasa. Jangan lupa siapkan paket saudara. Anggap itu semacam kolekte saudara di hadapan Tuhan, karena kita tidak ada kolekte sepanjang 4 malam ini. Dan pada hari keempat nanti kita akan KKR. Haleluya. Saya berharap hari pertama, kedua, ketiga memberkati dan menolong. Lalu sesi-sesi itu mengajarkan saudara hal yang lebih hebat. Hari keempat kita akan KKR dengan luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan ajak teman-teman, semua ketua CG, ajak anggota CG saudara, semua para gembala yang hadir, ajak jemaat saudara supaya mendapatkan pesan-pesan ini. Berbagilah pada keluarga. Tuhan memberkati. Sampai bertemu. Sekali lagi semuanya. Sampai bertemu besok. On time. Tuhan memberkati. Haleluya.